Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerahati dengan NIM 2122030, berasal dari kelas PAI 3A. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah, mata pelajaran akidah dan akhlak, dengan dosen pengampu Ibu Putih Andamsari, SPDI MPD. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi iman kepada hari akhir. Yang pertama, pengertian hari akhir atau kiamat. Berbicara kita tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hari dibinasakan dan dihancurkan alam semesta yang merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Untuk pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati datangnya hari kiamat dan munculnya alam akhirat, tempat manusia itu mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan sewaktu hidup di bumi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kedatangan hari kiamat itu masih dirahasiakan, hanya Allah lah yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin, harus percaya akan datangnya hari kiamat. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Had ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentang kedatangan hari kiamat tersebut. Bahwa Allah itu akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya hari akhir atau hari kiamat itu diawali oleh tanda-tanda. Yang pertama adalah terbitnya matahari dari arah barat. Terus yang kedua, munculnya binatang yang berbicara dengan manusia. Yang ketiga, munculnya Yajuj dan Majuj. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, Al-Quran itu tinggal tulisannya. Selanjutnya, jumlah orang perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Dan selanjutnya, peredaran bumi itu tidak sesuai dengan aturannya lagi. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa sesudah hari kiamat. Yang pertama ada namanya alam barzah. Setelah mati, manusia itu memasuki alam barzah atau alam kubur. Alam kubur ini merupakan tempat penantian arwah orang-orang yang sudah meninggal sebelum dibangkitkan kembali oleh Tuhan dalam bentuk baru. Di situ, roh menunggu alam baru yang dimulai dengan kiamat. Yang kedua, hari kebangkitan atau al-ba'ats. Ba'ats artinya dibangkitkan. Maksudnya adalah dibangkitkan manusia itu dari kematian. Dan pada waktu itu terjadilah kiamat. Malaikat meniup trompet sangkakala sebagai pertanda berakhirnya kehidupan di dunia. Tiupan yang kedua, di mana merupakan tiupan untuk membangkitkan manusia dari kematian sejak manusia itu Adam sampai terakhir kali.
Dan tiupan yang ketiga yaitu manusia itu berkumpul pada mahkamah Allah. Yang ketiga, masyar. Masyar adalah tempat berkumpul. Jadi pada hari kiamat kelak, semua manusia itu akan bangkit kembali dari kuburnya. Yang ketiga, hisab atau perhitungan amal. Hisab artinya adalah perhitungan. Maksudnya adalah ketika manusia sudah dihidupkan dan dibangkitkan kembali dari kuburnya dan kemudian dikumpulkan di sebuah yang disebut dengan masyar atau mauqif, mereka dihisab atau diperhitungkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang kelima, mizan atau timbangan amal. Mizan artinya adalah timbangan. Maksudnya timbangan amal perbuatan manusia. Setelah selesai diperiksa, segala amal perbuatan itu ditimbang untuk mengetahui segala amal kebaikan lebih banyak kebaikan atau dosanya. Yang keenam, Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sebuah telaga Rasulullah SAW. Beliau diberi keistimewaan oleh Allah dengan mendapatkan karunia berupa telaga minuman di padang mahsyar yang sangat luas, airnya jernih, laksana susu, kismis, dan gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Yang ketujuh, as-sirat. As-sirat ini adalah suatu titian menuju surga yang membenteng di atas neraka. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa permukaan as-sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang atau lebih gelap daripada malam. Yang kedelapan, surga dan neraka. Surga adalah sebagai balasan untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan neraka adalah tempat bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang sombong, tidak taat dan tidak beribadah kepadanya. Di sini kita setelah membahas tentang surga dan neraka. Tentunya kita harus mengetahui jenis atau pembagian dari surga dan neraka. Pertama kita akan membahas tentang surga, di mana surga yang pertama adalah Firdaus, yang kedua adalah Ad-Din, yang tiga adalah Naim, yang keempat adalah Mahwa, yang kelima adalah Darussalam, yang keenam adalah Darul Muqamah, yang ketujuh adalah Al-Makamul Amin. Sedangkan di neraka ada 6 macam-macam neraka. Yang pertama adalah Jahannam, yang kedua adalah Jahim, yang ketiga adalah Al-Hawiyah, yang keempat adalah Wail, yang kelima adalah Lada, yang keenam adalah Syair, yang ketujuh adalah Sakar, dan yang terakhir adalah Al-Muttamah. Nah, setelah kita membahas tentang iman kepada hari akhir ini, tentunya kita harus mengambil hikmah atau ibrah yang terdapat dari iman kepada hari akhir. Di mana di sini saya akan menjelaskan apa hikmah dari iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah mendorong manusia itu lebih tekun beribadah dan berbuat kebaikan karena yakin bahwa akan ada pembalasan yang adil terhadap semua amal perbuatan di dunia ini. Amal kebaikan akan memperoleh surga dan amal buruk akan mengantarkan ke neraka. Yang kedua adalah semua amal di dunia akan dipetik hasilnya di akhirat nanti. Dan yang ketiga adalah hari kiamat menjadikan manusia takut melakukan kejahatan karena adanya siksaan api neraka. Sekian pembahasan saya tentang iman kepada hari akhir. Jika terdapat kesalahan dan kekilafan dalam pengucapan, saya mohon maaf kepada Allah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.